Halo teman-teman, kembali lagi di Rumah Film. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Flight Plan. Film ini menceritakan seorang ibu yang mencari anaknya yang hilang secara misterius di sebuah pesawat. Dan apakah dia berhasil menemukannya atau malah sebaliknya? Film ini juga memiliki plot twist yang lumayan bagus menurut Mimin. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Kyle. Dia adalah seorang insinyur pesawat. Terlihat ia sedang menunggu sesuatu di kereta bawah tanah. Dan ketika kereta berhenti, dia hanya bisa terdiam saja. Kemudian scene berpindah lagi ketika Kyle melihat mayat suaminya sendiri. Penyebab suaminya meninggal nanti juga kalian akan tahu. Scene kemudian berpindah lagi yang memperlihatkan seorang pria yang berada di jalanan. Pria itu adalah suami Kyle sebelum meninggal. Dia bersama Kyle menuju ke apartemen mereka. Sesampainya di sana, ia meminta suaminya itu untuk duduk terlebih dahulu di ruangan tamu. Dia lalu menuju ke kamar anaknya dan mengusap-usap kepala putrinya itu. Dan ketika dia hendak menutup kaca kamar anaknya itu, terlihat di seberang apartemennya ada dua laki-laki yang menatap ke arah kamar anaknya dengan misterius. Keesokan harinya, Kyle membawa beberapa koper untuk pergi ke bandara. Anaknya takut sendirian dan ingin ikut pergi dengannya. Kyle menyuruh anaknya untuk tetap di rumah. Akan tetapi dia menolak dan ingin mengikuti Kyle, dan mereka berdua pun pergi dari apartemen itu menuju ke bandara. Scene pun berpindah ke sebuah bandara. Terlihat Kyle sangat sibuk melihat jadwal penerbangan, sampai-sampai dia tidak menyadari bahwa putrinya sudah tidak ada di sampingnya. Dengan penuh kecemasan dia pun mencari anaknya itu, dan ketika sudah menemukannya, dia memarahi anaknya itu untuk tidak melakukan hal itu lagi. Singkat cerita, mereka berdua pun masuk ke dalam pesawat. Kyle dan anaknya adalah penumpang pertama yang memasuki pesawat itu. Tak lama kemudian penumpang lain pun ikut masuk ke pesawat itu. Tak jauh dari tempat duduknya, ada seorang pria yang menanyakan beberapa pertanyaan ke pramugari mengenai minuman dan makanan yang tersedia di pesawat itu. Dari balik jendela, anak Kyle melihat peti mati ayahnya yang dibawa masuk ke dalam kargo pesawat. Mereka ini niatnya membawa jasad suaminya ke kampung halamannya. Setelah itu pesawat pun lepas landas. Beberapa saat kemudian Kyle mengajak anaknya untuk duduk di kursi belakang karena ada kursi kosong yang luas bisa digunakan untuk beristirahat. Setelah pesawat itu terbang, beberapa jam kemudian Kyle terbangun dari tidurnya. Tapi anaknya tidak ada di sampingnya. Anaknya sudah menghilang, yang entah kemana. Dia lalu berjalan ke kursi yang sebelumnya ia tempati, tapi anaknya juga tidak ada di sana. Kyle pun menanyakan anaknya ke laki-laki yang duduk tak jauh darinya itu. Tapi laki-laki itu tidak melihat anaknya itu. Kyle lalu mencari ke kamar mandi, tapi anaknya juga tidak ada di sana. Dia pun mulai cemas melihat anaknya yang hilang. Dan pada akhirnya, dia pun menanyakan ke pramugari di sana. Dia terus mencari anaknya bersama sang pramugari itu. Tapi anaknya tak kunjung ditemukan. Dan akhirnya kembali lagi ke tempat duduk asalnya. Di sana ia menemukan boneka yang selalu dibawa oleh anaknya itu. Dia pun mencoba menanyakan ke penumpang lainnya, akan tetapi tidak ada yang melihat anaknya itu. Dibantu pramugari yang tadi, mereka pun mengumumkan ke dalam pesawat itu apakah ada yang melihat anaknya atau tidak. Akan tetapi tidak ada satu penumpang yang melihatnya. Kyle kemudian meminta pramugari untuk mencari anaknya yang hilang. Ia meminta agar mencari di semua tempat di dalam pesawat itu, dan di sini hal yang mengganjal pun terjadi, di mana penumpang yang duduk di depannya bahkan tidak melihat Kyle bersama seorang anak. Kyle pun semakin panik. Pramugari itu mengatakan sesuatu yang membuat Kyle semakin merasa aneh. Pramugari itu bilang kalau tidak ada daftar nama anaknya di catatan pesawat. Kyle pun mencoba meyakinkan dengan memperlihatkan boarding pass milik anaknya. Tapi boarding passnya pun hilang. Sungguh peristiwa yang sangat mengganjalkan. Kyle pun mencoba mencari ransel yang dibawa oleh anaknya. Tapi ransel itu pun tetap tidak ada. Kyle merasa bahwa ada seseorang yang menculiknya, karena tidak mungkin anaknya bisa mengambil ransel itu. Karena mengingat dashboard pesawat itu terlalu tinggi untuk anaknya. Kyle pun segera menghampiri kapten pesawat. Keadaan semakin mencekam. Penumpang yang lain pun ikut tegang melihat aksi Kyle tersebut.
Kyle yang semakin tidak terkendali akhirnya dilumpuhkan oleh pria yang tadi duduk tak jauh darinya. Ternyata dia merupakan seorang polisi udara. Sedikit info, biasanya di pesawat komersial terdapat seorang polisi udara yang ditugaskan untuk mengatasi masalah pembajakan di pesawat. Sang polisi udara ini bernama Carson. Kapten pun keluar dan mulai bertanya informasi tentang anak kecil yang menghilang. Tapi tak ada satupun bukti tentang keberadaan anaknya itu. Carson juga tidak mengetahui anaknya itu. Lalu Kyle pun menceritakan asal-usulnya kenapa dia naik pesawat itu. Kyle terus meyakinkan sang kapten bahwa dia terbang bersama anaknya. Dengan penuh pertimbangan, sang kapten pun melakukan prosedur untuk mencari anaknya. Semua lampu-lampu dinyalakan. Penumpang pun terbangun semua. Kamar mandi semuanya dikunci. Dan tidak boleh ada satu penumpang yang meninggalkan kursinya. Keadaan di pesawat semakin mencekam. Setelah lama mencari, masih tidak ditemukan tanda-tanda anaknya itu. Ruang avionik pun tak luput dari pencarian itu. Namun tetap tidak ada apapun di sana. Kyle masih saja terus mencari. Semua awak pesawat terus mencari, tapi tidak ada sedikitpun bukti tentang keberadaan anaknya itu. Kemudian Kyle pun memutuskan untuk memanggil kapten lagi. Dia meminta untuk mencari di ruang kargo pesawat, tapi sang kapten tidak mengizinkan. Kyle kemudian mengingat sesuatu, kemudian dia berlari menuju kedua orang yang duduk di pojok kursi penumpang. Keadaan pun semakin kacau. Kapten pun mematikan prosedur keamanan itu. Beberapa penumpang pun diperbolehkan untuk meninggalkan kursinya jika mereka berkenan. Dengan penuh emosi, Kyle pun menghampiri kapten dan memarahinya. Kemudian sang kapten pun mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Kapten itu bilang kalau anaknya sudah mati bersama suaminya yang jatuh dari lantai 6 itu. Akan tetapi Kyle menyangkal semuanya karena dia tahu anaknya tidak mati bersama suaminya. Dia pun pingsan seketika. Saat terbangun dari pingsannya, di sampingnya ada seorang terapis suruhan sang kapten, yaitu untuk membantu menenangkannya. Kyle terlihat masih syok atas kejadian itu. Dia masih percaya bahwa anaknya tidak mati bersama suaminya. Dia meminta untuk ke kamar mandi agar bisa menyendiri di kamar mandi itu. Di sana dia mulai membuka bajunya. Dia pun naik ke atas toilet untuk bersembunyi dari Carson, sang polisi udara. Carson ini ditugaskan sang kapten untuk menjaga Kyle. Kyle lalu pergi menuju ruang avionik untuk bersembunyi. Kyle yang merupakan seorang insinyur pesawat, jadi ia sangat paham bagaimana ruangan dan cara kerja mesin pesawat itu. Setelah sampai di ruangan avionik, di sana dia melakukan sesuatu yang tak pernah disangka-sangka. Dia mengotak-atik aliran listrik pesawat itu. Hal yang dia lakukan itu membuat semua penumpang di dalam pesawat itu sangat panik. Tak sampai di situ, Kyle pun kembali melakukan sesuatu yang membahayakan. Dia sengaja membuat kekacauan di sana. Di tengah kekacauan itu, dia diam-diam keluar dari kamar mandi tanpa sepengetahuan awak dan si polisi udara itu. Dia pun diam-diam masuk ke dalam ruangan kargo pesawat. Di sana dia mencari anaknya pada setiap mobil yang berada di sana. Tapi anehnya, anaknya juga tidak ada di sana. Dia pun melanjutkan pencarian dengan membuka peti mati suaminya. Dia melihat suaminya terbaring kaku di sana. Kyle yang begitu kalut tidak memperhatikan sekitarnya. Tak lama kemudian Carson tiba-tiba berada di belakangnya dan langsung memborgolnya. Akhirnya Kyle kembali ke tempat duduknya semula. Dia tampak sudah pasrah dengan keadaan itu. Di tengah kepasrahannya, dia memohon kepada Carson untuk terus mencari putrinya itu. Dan di sini plot twist terjadi. Pasti kalian berpikir bahwa anaknya sudah meninggal dan Kyle hanya berhalusinasi semata. Akan tetapi tidak seperti itu. Kemudian Carson tiba-tiba masuk ke ruangan kargo pesawat itu yang dijaga ketat oleh seorang pramugari yang duduk di sebelahnya. Carson lalu menuju ke peti mati suami Kyle. Di sana ia mengeluarkan bom yang ia sembunyikan di sela-sela peti mati itu. Dan kemudian si Carson pun berjalan menuju ke ruang avionik. Di sana terlihat terbaring lemah anaknya Kyle. Dan ternyata Carson, sang polisi udara, telah menculik anak Kyle tersebut. Dia pun menempelkan bom yang tak jauh dari si anak itu. Dan jika kalian bertanya kenapa pada saat Kyle mencari anaknya di ruangan avionik tapi tidak menemukannya, itu dikarenakan dia disembunyikan di dalam tumpukan-tumpukan berisi kabel. Kemudian Carson lalu pergi ke kokpit. Di sana ia meminta uang tebusan kepada kapten. Dan dia beralasan bahwa ini adalah rencana Kyle. Ternyata Carson sudah merencanakan ini semua dari awal. Tentunya dia tidak sendiri. Dia bekerja sama dengan salah satu pramugari di sana. Itulah penyebabnya saat mengecek nama anak itu tidak ada pada daftar penumpang.
Carson meminta pesawat didaratkan ke suatu tempat yang jauh dari keramaian. Setelah semua penumpang turun dari pesawat, Kyle yang borgolnya sudah dilepas pun mengejar sang kapten. Dia meminta untuk tidak memperbolehkan barang apapun keluar dari pesawat itu. Sang kapten pun memberitahukan kalau uangnya sudah ditransfer olehnya. Kyle sadar karena dia tidak pernah meminta uang itu. Kyle masih belum sadar jika dia telah dipermainkan oleh Carson. Sempat terdiam sesaat, lalu ia sadar jika seseorang sudah menjebaknya. Dan saat turun dari pesawat, Kyle menyadari orang itu adalah Carson, laki-laki yang terus mengawasinya di dalam pesawat itu. Dan setelah penumpang dan awak pesawat keluar, baku hantam antara Kyle dan Carson pun terjadi. Karena Kyle wanita, tentu saja akan kalah melawan Carson. Kyle akhirnya dikunci di dalam ruangan kokpit oleh si Carson itu. Tapi karena dia yang merancang pesawat, mudah saja bagi Kyle untuk lolos dari sana. Dia mencari putrinya di ruangan avionik. Ternyata benar dia menemukannya di tumpukan kabel dan disembunyikan. Di sana terlihat putrinya sedang terbaring lemah. Tak lama kemudian Carson pun mencari mereka berdua di ruangan avionik. Niatnya untuk menjadikan anaknya sebagai sandera agar ia tidak ditangkap. Tapi anaknya sudah lebih dulu diselamatkan oleh ibunya. Dan ternyata Kyle akan meledakkan pesawat itu bersama Carson dengan bom yang ditanam pada anaknya itu. Carson pun akhirnya diledakkan bersama pesawat itu. Kyle menangis haru sambil memeluk erat anaknya itu. Kapten pun meminta maaf kepada Kyle. Pramugari yang bersekongkol dengan Carson akhirnya ditangkap dan film pun selesai. Oke, jadi singkatnya seperti ini. Si Carson ingin membajak pesawat itu dengan mengatasnamakan si Kyle. Tapi si Kyle ini berhasil mengungkap misteri dan pada akhirnya rencana Carson pun gagal. Oke, itulah alur cerita film kali ini. Semoga terhibur dan sampai jumpa.